Pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang memiliki putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya. Di suatu pagi, Dayang Sumbi sedang menenun dan secara tidak sengaja ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Aduh, ya ampun, jatuh lagi. Kesal deh, pokoknya siapapun yang mengambil pintalan itu, jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Jika dia perempuan akan kujadikan saudaraku. Tidak lama kemudian, datanglah seekor anjing sakti yang bernama Situmang. Situmang adalah seorang dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Ini punyamu, Tuan Putri. Wah, ini benangku. Terima kasih anjing baik. Sambil memperhatikan anjing itu, tiba-tiba anjing itu berubah menjadi seorang laki-laki. Dayang Sumbi pun teringat kepada ucapannya. Wah, karena kamu seorang laki-laki, maka kamu akan kujadikan sebagai suamiku. Dayang Sumbi dan Situmang pun hidup berbahagia. Setelah beberapa bulan menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anakku Sangkuriang, di mana? Iya, Bu. Ada apa? Ibu pengen sekali makan daging rusa. Boleh nggak kamu ke hutan untuk berburu? Ajak tuh si Tumang. Baik, Bu. Setibanya di hutan, Sangkuriang dan Situmang berusaha mencari hewan buruan. Sangkuriang dan Situmang berlari mencari seekor rusa hingga mereka merasa kelelahan. Lalu Sangkuriang berhenti berlari dan nafasnya tersengal-sengal karena kelelahan. Kamu capek, Tumang? Ayo kita pulang. Dalam perjalanan pulang, Sangkuriang melihat seekor rusa. Lalu Sangkuriang berlari bersama Situmang untuk menombak rusa tersebut. Tumang, ayo coba kamu kejar rusanya. Karena Situmang dan Sangkuriang lelah, tidak ada yang melihat hasil buruannya. Lalu Sangkuriang menakut-nakuti Situmang. Tumang, kalau kamu tidak mau mengejar itu, saya akan menombak kamu. Ayo kejar. Sangkuriang terus menakut-nakuti Situmang sambil mengarahkan tombak ke badan Situmang. Karena Sangkuriang sangat lelah, ia tidak sengaja menombak badan Situmang dan akhirnya Situmang pun tewas. Karena hari sudah sore, Sangkuriang pun sambil pulang membawa. Ibu, ini daging yang Ibu minta. Makanlah, Bu. Wah, terima kasih anakku. Dayang Sumbi dengan lahap memakan daging itu sambil bertanya tentang perburuan hari ini. Gimana perburuan hari ini, anak? Menyenangkan? Sangat melelahkan, Bu. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi pun teringat akan Situmang. Mana sih Tumang? Kok hari sudah gelap tapi dia belum datang? Terakhir kan dia sama kamu kan? Iya, Bu. Tadi sama saya. Tadi dia ikut dengan saya. Tapi entah kemana dia sekarang. Yang benar, tadi kan terakhir sama kamu. Di mana sih Tumang? Aduh, Bu. Maaf. Tadi saya mengejar rusa dan saya tidak sengaja menombak si Tumang. Dan saya berpikir saya menukarkan aja daging rusa dengan daging si Tumang. Apa kau bilang? Dasar kau anak durhaka. Tumang itu kan ayahmu. Saking marah-marahnya, Dayang Sumbi memukul Sangkuriang dengan benda yang ada di dekatnya. Au, sakit, Bu. Dasar kau anak durhaka. Tumang itu ayahmu. Pergi kau dari sini. Maafkan saya, Bu. Maaf. Dayang Sumbi pun menyesal setelah kepergian anaknya. Dia pun memohon kepada dewa atas kesalahannya. Para dewa pun mendengar permintaan maaf Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun dikaruniakan kecantikan yang abadi. Setelah bertahun-tahun, Sangkuriang pun memutuskan untuk pulang.
Sang Kuryang kaget melihat kampungnya sudah banyak berubah. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang bertemu dengan ibunya, namun mereka tidak saling mengenal. Permisi, bolehkah saya beristirahat di sini? Oh iya, silakan duduk. Terima kasih Nona, perkenalkan nama saya Jaka. Saya Dayang Sumbi. Apakah keluarga Tuan dulu tinggal di sini? Saya tidak tahu tentang keluargaku, bahkan saya tidak tahu namaku sendiri. Saya dikasih nama oleh Ki Ageng Jaka. Oke, semoga kamu bisa menemukan keluarga kamu dulu di sini ya. Baik, terima kasih Nona. Kamu mau istirahat di rumahku nggak? Di rumahku ada 1 kamar kosong lagi. Itu bekas anakku dulu, Sang Kuryang. Terima kasih Nona. Semenjak saat itu, Dayang Sumbi dan Jaka pun saling bertegur sapa dan sering berbincang-bincang. Gimana perbulan hari ini, Jaka? Sangat menyenangkan. Wah, sepertinya menyenangkan banget ya. Sini aku rapikan rambutmu. Saat Dayang Sumbi merapikan rambut Jaka, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang hampir sama dengan Sang Kuryang. Dayang Sumbi langsung teringat kepada Sang Kuryang, anaknya. Dayang Sumbi pun yakin luka itu tidak salah lagi, pasti milik Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi pun tersadar bahwa Jaka itu adalah Sang Kuryang. Ada apa? Kenapa kamu berhenti? Apakah rambutku sudah rapi? Ketika Dayang Sumbi berhenti merapikan rambut Jaka, lalu di situ Jaka memuji Dayang Sumbi dan melamar Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya. Dayang Sumbi pun kaget. Hah? Apa kamu ingin melamarku? Jaka, aku ingat sebentar. Aku ingat sesuatu. Sang Kuryang pun kaget melihat Dayang Sumbi. Apakah perkataanku aneh? Aku serius ingin menikahi kamu. Tunggu dulu, Jaka. Dulu aku pernah memukul anakku. Kamu persis sama kayak anakku dulu. Anakku dulu namanya Sang Kuryang. Aku yakin kau adalah anakku, Sang Kuryang. Jadi karena kau anakku, kamu tidak boleh menikah denganku. Anakmu? Nggak mungkin. Kamu pasti berbohong. Kalau kamu ibuku, kamu pasti sudah tua. Aku tidak berbohong, Jaka. Lihat aja bekas lukamu. Itu tidak mungkin. Itu alasan kamu saja supaya saya tidak bisa menikahi kamu. Benar, Jaka. Aku tidak berbohong. Lihat saja luka bekasmu. Bisa saja semua orang dapat luka seperti ini. Dayang Sumbi untuk menghindari pernikahan dengan anaknya, lalu ia memiliki beberapa syarat. Baiklah, tapi aku punya 2 syarat untukmu. Yang pertama, kamu harus bikin perahu dan danau untuk hadiah pernikahan kita. Yang kedua, kamu harus menyelesaikannya sebelum fajar hari esok. Apapun syaratnya, saya akan lakukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Ia meminta bantuan para jin untuk membendung sungai Citarum sehingga membentuk suatu danau dan membuat sebuah kapal yang megah. Jin-jin yang membantu Sang Kuryang bekerja dengan cepat. Dayang Sumbi pun melihat dari kejauhan mulai khawatir. Lalu ia memikirkan cara untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Waduh, alangkah saktinya dia, cepet banget. Kalau begini dia pasti memenuhi syarat yang kuajukan. Pokoknya aku harus cari jalan untuk mengagalkannya. Tapi caranya apa ya? Dayang Sumbi pun melihat kain boy rangrang hasil tenunannya. Kain itu kuning dan berkilau, persis seperti matahari terbit. Pokoknya aku harus mengelabui dengan kain ini. Aku harus membuatnya seolah-olah matahari terbit. Dan aku akan meminta tolong kepada penuh desa untuk membantu aku. Pekerjaan Sang Kuryang pun sudah hampir selesai. Bendungan danau pun hampir rampung. Kapal sedikit lagi selesai. Namun, saat tiang panjang akan dipasang, jin-jin yang membantu Sang Kuryang pun satu persatu hilang. Kenapa jinnya pada menghilang?
Padahal perahunya belum selesai. Aku yakin ini waktunya belum fajar. Aku sudah menghitungnya. Sang Kuryang pun melihat ke arah timur dari kejauhan dan ia melihat kaki langit yang sudah mulai berwarna kuning dan bersinar. Itu, benarkah itu fajar? Tidak mungkin. Aku sudah memperhitungkan waktunya. Fajar pasti belum datang. Tak berapa lama sinar di timur pun menghilang. Lalu langit menjadi gelap kembali. Sang Kuryang pun menyadari langsung marah dan mengetahui bahwa ini adalah tipuan dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menendang perahu dan Di mana dia? Tadi sepertinya dia berlari ke sini. Sang Kuryang terus mencari Dayang Sumbi sehingga sampai ke tempat yang bernama Ujung Berung dan menghilang di alam gaib.